Bab 3. Pekerjaan pertama. Setibanya di kota besar, Sally merasa seperti seorang asing yang terdampar di dunia yang sama sekali berbeda. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menghalangi pandangannya terhadap langit yang biasa ia lihat di desanya. Deru kendaraan yang tak pernah berhenti, dan suara klakson yang nyaring membuatnya merasa kecil. Tiap kali melangkah, ia merasa seolah tak bisa menyatu dengan hiruk-pikuk kota yang sangat asing ini. Bahkan nafasnya terasa berat, seolah kota ini menghisap seluruh tenaga dan semangatnya. Ia berkeliling mencari pekerjaan, masuk ke berbagai kantor, bertanya kepada setiap orang yang ditemui, berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi tak ada yang menyambutnya. Rata-rata hanya melihatnya dengan tatapan dingin dan mengatakan bahwa mereka mencari orang dengan pengalaman dan keterampilan. "Maaf, kami membutuhkan seseorang yang lebih berpengalaman," kata seorang wanita dengan riasan tebal di sebuah perusahaan besar sambil menyerahkan selebaran lowongan yang telah penuh dengan tulisan, "Coba cari di tempat lain." Sally hanya bisa mengangguk, meskipun rasa kecewa menyelimuti hatinya. Ia sudah mencoba berbagai tempat, namun semuanya menutup pintu dengan dingin. Hari demi hari, Sally berjalan di jalanan kota yang tidak mengenalnya, merasa semakin terasing dan tertekan. Uang yang ia bawa semakin menipis, dan rasa takut semakin menggerogoti hatinya. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Suatu malam, ia duduk di bangku taman kota, memandangi lampu-lampu kota yang terang benderang, tetapi hatinya tetap gelap, seakan tiada harapan. "Tuhan, apakah ini jalan hidupku?" bisiknya pelan, matanya yang lelah menatap kosong ke depan. "Aku hanya ingin membantu keluargaku, tapi kenapa semuanya terasa begitu sulit?" Saat itu, ponselnya berdering. Nama ibunya muncul di layar, dan Sally segera mengangkatnya, mencoba menyembunyikan nada lelah dalam suaranya. "Sel, bagaimana keadaanmu? Sudah dapat pekerjaan?" tanya ibu dengan nada khawatir, meskipun Sally tahu ibu hanya bisa mendengar dan mendoakan dari jauh. Sally menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Belum, Bu. Aku masih coba cari. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Suaranya terdengar lebih meyakinkan dari yang ia rasakan, seakan berkata untuk dirinya sendiri lebih dari untuk ibu. "Semoga kamu kuat, Sel. Kami di sini selalu berdoa agar kamu diberi jalan yang baik." Sally tersenyum tipis, meski perasaannya hancur. Ia merasa seperti beban bagi ibunya, yang berharap lebih dari apa yang bisa ia lakukan. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar baik datang. Sally mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah besar sebagai pembantu rumah tangga. Setelah bertanya-tanya dan mencari, ia akhirnya dihubungi oleh seorang wanita bernama Ibu Nia yang membutuhkan seorang pembantu di rumahnya. Meskipun belum sepenuhnya yakin, Sally merasa ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia punya. Dengan langkah ragu, Sally mengikuti alamat yang diberikan. Saat tiba di depan rumah besar itu, ia terbelalak. Rumah tersebut megah, dengan taman yang terawat rapi dan pagar tinggi yang menjulang. Pintu masuk besar dihiasi dengan ukiran indah, dan di dalamnya tampak mentereng setiap ruangan, berkilau dengan perabotan mewah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Ibu Nia, selamat datang," kata seorang wanita muda mengenakan gaun cantik dan sepatu hak tinggi. "Kamu pasti Sally, kan? Ayo masuk, aku akan memperkenalkan kamu pada keluarga." Sally hanya bisa mengangguk, merasa sangat canggung. Ia melangkah masuk ke dalam rumah itu, dan tiba-tiba merasa begitu kecil. Ini adalah dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan ia tak tahu apakah ia bisa menyesuaikan diri. Semua orang di rumah itu terlihat berbeda. Mereka berbicara dengan cara yang berbeda, mengenakan pakaian yang sangat rapi dan mahal. Sally merasa seolah ia hanya seorang gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Setelah berkenalan dengan Ibu Nia, Pak Arman, dan anak tunggal mereka yang bernama Andi, Sally langsung diberi tugas untuk membersihkan rumah. Pekerjaan pertama yang diberikan adalah menyapu dan mengepel lantai ruang tamu yang luas. Setiap langkahnya terasa berat, dan tangannya gemetar saat memegang sapu, merasa canggung di tengah kemewahan yang begitu mencolok. "Jangan lupa untuk mencuci piring setelah makan malam ya," kata Ibu Nia sambil memberikan instruksi dengan nada yang sangat berbeda dari cara ibunya berbicara. Tidak ada kehangatan, hanya kepastian bahwa ini adalah tugas yang harus dilaksanakan. Sally mengangguk, berusaha untuk tidak menunjukkan kebingungannya. Ia tahu, ia harus bertahan. Ia harus melakukan semua ini untuk keluarganya. Meskipun setiap pekerjaan terasa berat, meskipun tubuhnya yang lelah tak pernah bisa menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang cepat, ia berusaha sekuat tenaga.
Malam harinya, setelah pekerjaan selesai, Sally merasa kelelahan yang luar biasa. Ia duduk di sudut kamar kecil yang disediakan untuknya. Hanya ada kasur tipis dan sebuah meja kayu sederhana di sana, jauh dari kenyamanan yang ia bayangkan. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Ia melihat Ibu Nia berdiri di luar, mengenakan gaun tidur mewah dengan ekspresi yang tidak dapat Sally artikan. "Sudah beres, Sally? Pekerjaan rumahmu tidak buruk, tapi ingat, kalau ada yang salah tolong perbaiki," kata Ibu Nia. Nada suaranya dingin dan tanpa ekspresi. Sally hanya bisa mengangguk. "Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan." Ibu Nia menatapnya sekilas, kemudian berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di tengah malam yang sunyi itu, Sally menatap langit melalui jendela kecil di kamarnya. Tidak ada bintang, hanya kegelapan yang menyelimuti. Ia merasa terasing, merasa kecil, tetapi juga tahu satu hal, tidak ada jalan lain lagi. Ia harus berkeluarganya untuk masa depan yang lebih baik. "Aku harus kuat," gumamnya pelan, seakan mencoba menguatkan dirinya. "Aku harus bertahan."